keistimewaannya di situ. Nah itu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur Kicomania, saat ini kita langsung bertemu dengan Abah Wilson selaku pemilik gantangan SHR. Ini asal muasalnya SHR berdiri ini bagaimana, dan sampai ini hari ini itu launching itu seperti apa? Awal mulanya itu, Pak. Awal mulanya SHR berdiri ini seperti ini. Saya kebetulan adalah penghobi burung juga, dan juga pemilik lapak. Dalam artian saya juga beli lapak di situ. Nah, kemudian Pak Lurah itu membutuhkan istilahnya hiburan yang ada di situ, gimana caranya menarik pengunjung biar PKL itu jalan. Akhirnya suatu ketika saya mampir di situ, diajak istilahnya musyawarah rundingan, gimana Bah kalau di SHR ini didirikan gantangan burung. Monggo, tidak ada masalah, yang penting kita koordinasi dengan gantangan terdekat, koordinasi dengan wilayah RT setempat atau RW setempat, sehingga dengan berjalan waktu kita sudah koordinasi, sudah komunikasi, hanya terbentuklah SHR. Perjalanan mendirikan SHR banyak lika-liku, banyak tantangan karena masa pandemik yang harusnya launchingnya bulan November, diundur Desember, diundur Januari, akhirnya terpaksa sampai sekarang belum launching. Ini tadi tanggal 20 Februari ini adalah pemanasan dulu, percobaan lah istilahnya seperti itu. Nah, konsep kenapa saya ingin mendirikan gantangan SHRBC ini, selain karena untuk meramaikan PKL, karena saya itu seorang penghobi juga, pencinta burung, yang notabene perlombaan saat ini itu perlombaan yang menurut saya itu masih butuh perubahan-perubahan, butuh sosok-sosok yang bisa gimana sih perlombaan ini biar hening, biar fair play, dan biar pemain ini lomba di situ itu senang. Nah, akhirnya saya kebetulan juga anggota dari SMM. Saya melihat SMM itu adalah terbentuknya itu pada musim corona sih sebenarnya. Main latihan biasa, nge-track, kemudian bikin aturan, evaluasi, akhirnya SMM terbentuk bagus sekali. Jadi di situ SMM saat ini sudah banyak diminati banyak orang untuk mengikuti gelaran SMM. Akan tetapi harus ada filter, tidak gampang masuk SMM itu. Harus ada filter karena di sana aturan main itu banyak sekali, yang harus fair play, yang harus silent, dan banyak macam. Sehingga intinya lomba burung bisa dinikmati dan bisa tidak ada istilahnya titipan juri atau seperti apa. Sehingga SMM adalah sebagai contoh, sebagai cerminan bagi gantangan-gantangan lain. Nah, kemudian kebetulan saya memiliki gantangan, saya harus bisa merubah mulai dari tingkat bawah. Kalau SMM mungkin tingkat high class, gitu kan. Tapi kalau gantangan ini karena sifatnya gantangan adalah kita melayani dari bawah, harian, rutinitas, lakberan. Nah, sehingga saya menginginkan gantangan SHRBC ini terbentuk mulai dari tingkat bawah. Walaupun tiket 15.000, 20.000, 30.000, mereka bisa hening, bisa menikmati dengan penjurian yang benar-benar mereka bisa membandingkan sendiri.
Terus keunikan dari SHR sendiri dengan gantangan-gantangan lain ini apa ini agar para antusias akar rumput ini benar-benar merasa nyaman menikmati pertandingan, jadi tidak ada yang namanya itu seperti keramaian atau apa gitu loh Bang. Kalau keunikan sebenarnya kalau dilihat dari kesemuanya itu sebenarnya sama gantangan itu sama, cuma tinggal kita sebagai pengelola itu benar nggak bisa menerapkan, karena aturan gantangan secara keseluruhan itu sama. Mereka tidak mau teriak, mereka itu bikin katanya fair play dan fair play harga mati atau seperti apa. Mereka sebenarnya pemilik gantangan atau EO sendiri itu menginginkan itu semuanya berjalan dengan lancar, terlaksana dengan baik. Akan tetapi prakteknya itu banyak macam faktor, mulai dari mungkin EO-nya, mungkin jurinya, mungkin pemainnya sendiri, atau mungkin aturan tidak tegas. Itu disitulah berbagai macam persoalan di dalam gantangan itu. Akan tetapi dengan saya mendirikan SHR ini tercetus untuk berpikir gimana caranya untuk bisa membuat gantangan ini bisa menjadi cerminan keinginan saya seperti itu. Akhirnya saya berpikir, saya nyoba nelaah, sehingga saya untuk saat ini yang lain daripada yang lain, saya memberikan istilahnya inovasi baru, seperti mengenai judul saja, judul istilahnya launching ataupun judul kemasan itu saya bikin seperti judul sosialisasi. Selama ini belum ada orang bikin judul sosialisasi. Kemudian kemasan G24 A1 A2 selama ini belum ada. Kenapa saya bikin A1 A2? Maksud saya A1 adalah G24, kebetulan saya bikin G24 A1 misalkan Murai Batu, kemudian season berikutnya tetap Murai Batu, season G24 A2, dan kebetulan dan seterusnya. Misalkan dibikin saat ini kemarin tadi sore saya bikin G24 A1, G24 A2, kemudian diselingi burung lain, kemudian menginjak misalkan ke cucak hijau A1 ke cucak hijau A2. Itu harapan saya yang ikut di A1 tidak ikut di A2, kecuali mereka ikut atau membawa 2 burung, atau bisa dianggap burung mereka mampu. Nah, kalau mereka tujuan saya yang menang bisa gantian, yang nomor 1. Yang kedua, G24 ini meminimalkan teriak, meminimalkan juri bermain curang, dan meminimalkan atau memaksimalkan pemain bisa mengamati kinerja burung lainnya. Nah, seperti itu. Jadi juri nggak akan main-main, teriak bisa kita kendalikan, dan pengoceran pasti bisa maksimal seperti itu. Dan keunikannya lagi, saya di gantangan SRBC memiliki timernya mungkin bisa Mas Anam lihat, timernya beda dengan timer yang di gantangan lain yang sudah berjalan. Jadi di situ aturan main SOP gantangan SRBC, misalkan season Murai Batu, mereka harus masuk dulu. Setelah saya hitung pesertanya benar-benar pas dengan jumlah pesanan tiket, misalkan G24 sudah penuh, saya hitung itu pesertanya sudah 24, baru kita pencet tombol timer, kita pencet tombol timernya. Tapi tombol timer bukan langsung waktu, itu ada tulisan persiapan 3 sliding. Setelah persiapan 3 sliding, kita ada hitungan mundur 10, 9 sampai nomor 1. Nah, seandainya
mereka tidak mengandangkan pada waktu detik ke-1, kita akan diskualifikasi. Tetapi di situ kita masih bisa toleransi karena kita ada timer lanjutan. Timer lanjutannya itu adalah tulisannya silakan pemain keluar area gantangan. Nah, di situ ada hitungan 5 mundur. Nah, setelah hitungan 5 mundur sampai angka 1 baru mereka keluar. Nah, seandainya mereka belum keluar, tombol start ini, perlombaan ini itu tidak akan saya pencet sebelum mereka keluar dan sebelum hening. Jadi walaupun juri ada di posisi bloknya masing-masing, mereka tidak akan saya maksudnya timernya tidak saya pencet seperti itu, Mas Arga. Terus kenapa ini kan gandeng ya, hitungan istilahnya gandeng dengan Ronggolawe, bukan EO yang lain. Itu alasan tersendiri itu apa itu, Bang? Ini gini, riwayat itu kan pasti ada. Riwayat pasti ada, dan kebetulan saya ini telah misalnya mengikuti perlombaan burung di beberapa tempat, pindah tempat. Saya pernah menikmati penjurian Ronggolawe Jatim 1 itu benar-benar menurut saya itu fair play, karena saya pada waktu itu bisa dikatakan 5 tahun yang lalu itu pernah lomba. Di situ saya nggak kenal sama sekali sama juri mereka, tapi juara burung saya itu bisa juara. Nah, disitulah akhirnya saya tercetus. Kemudian saya nyoba mengenal sosok pimpinan Ronggolawe DPW Jatim 1. Akhirnya saya ketemu Pak Herman. Alhamdulillah visi misinya itu sama dalam hal penjurian dan untuk mengibarkan bendera Ronggolawe. Nah, disitulah pakem mereka yang saya senangi itu adalah blok dorong. Mereka misalkan dia ada di bloknya, dia setelah di pinggir, misalkan di pinggir bloknya, mereka masuk, dia itu Ronggolawe Jatim 1 setelah mereka masuk maju, dia itu tidak boleh melihat ke belakang lagi, walaupun burung yang di belakang mereka ini, juri ini nembak atau mengeluarkan materi, tapi mereka mendengar. Nah, untuk memaksimalkan penjurian, mereka harus keluar, tidak boleh menoleh ke belakang, makanya mereka keluar. Blok dorongnya itu mereka keluar masuk, sehingga mereka keluar dengan pandangan mereka untuk melihat burung lebih jelas. Itu di bloknya. Seandainya mereka melihat di depan lurus melebihi 2 blok, itu seandainya dia melihat kebetulan di seberangnya blok, dia melihat kinerja burung, itu adalah suatu bonus bahwa dia sudah punya nilai walaupun belum di bloknya, bukan meninggalkan bloknya ya. Tapi kalau melihat blok lain, blok yang bisa dilihat di depannya itu dia itu ada burung yang kerja, itu adalah bonus nilai. Habis itu dia pindah blok lagi, setelah keluar dia bergeser. Nah, itu perjalanannya blok dorongnya Ronggolawe itu yang saya senangi. Seperti itu. Jadi riwayatnya karena saya pernah mengikuti perlombaan Ronggolawe Jatim 1, yang kedua karena visi misinya sama dan kinerja juri tidak pernah ngumpul karena blok dorong itu. Nah, itulah yang saya sukai di Ronggolawe Jatim 1. Jadi untuk SHR sendiri kedepannya ini bagaimana untuk mengangkat karuput yang saat ini mulai sedikit seperti itu, gimana Pak? Harapan saya saat ini adalah karena hari ini sudah ada bukti launching percobaannya SHR, dan yang ini bukan karena saya yang punya, tapi juga saya tadi juga evaluasi sendiri. Pemain tak lihat itu hening, seneng, tersenyum dengan perlombaan yang ada di SHRBC. Harapan saya
untuk di dalam hobi perburungan ini harapan saya mudah-mudahan gantangan SHRBC ini bisa menjadi tempat di mana mereka akan bisa menyalurkan hobinya dengan baik. Harapan saya seperti itu. Dan pastinya namanya SHRBC ini baru lahir, pastinya butuh promosi seperti jenengan, nah, seperti pemain-pemain geduk tular dari sana, biar mereka misalkan menginformasikan ke temannya, ayo main ke SHR, seperti ini loh SHR. Nah, kalau mereka sudah tahu buktinya SHR dari 1 latberan, 2 latberan, dan sampai istilahnya sudah berjalan, pastinya mereka akan memahami. Kalau memang mudah-mudahan nanti pemahamannya atau menilai SHR ini bisa dinilai baik, harapan saya seperti itu. Terus lokasi SHR, alamatnya ini harus disampaikan agar teman-teman ini semua tahu. Kebetulan SHRBC ini berada di area perumahan Kota Baru Dirorejo, yang di situ sudah ada di Google Map namanya SHR Dirorejo. Insya Allah zaman sekarang kan sudah canggih, jadi melihat Google Map aja sudah cukup. Jadi di Gresik, istilahnya di Gresik. Satu lagi, ini gini, SHRBC saya bikin beberapa tata tertib yang keras, yang tegas, tapi tidak menekan ke pemain. Nah, pasti harus balance kan itu. Akhirnya saya sebelum membuat tata tertib harus membuat komitmen saya yang sudah saya sampaikan dan sudah saya share di beberapa media. Komitmen SHRBC adalah untuk membentuk karakter juri atau pengadil yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab, dan membentuk karakter juri yang benar-benar benar. Nah, B3 maksudnya benar-benar benar itu adalah kalau juri dulu mengistilahkan 11-12, harapan saya itu di SHRBC sudah tidak ada. Jadi 11-12 kadang-kadang punyanya teman, punyanya tetangga, punyanya bosnya, karena ini harusnya juara 2 atau juara 3, tak buat juara 1. Di SHRBC saya harap tidak ada istilah 11-12. Itu yang dimaksud membentuk karakter juri atau pengadil yang benar-benar benar itu. Kemudian mengenai aturan, saya sudah komitmen dengan Rombolawi Jatim 1, khususnya Bapak Herman dan pembina Bapak Zainul Asibin, bahwasanya saya tidak mau main-main untuk gantangan ini. Dalam artian saya tidak mau gantangan saya dibuat permainan juri menggantangkan burung, juri menitipkan burung ke temannya untuk menggantangkan di tempat gantangan, ataupun saya sendiri pribadi dan kru mengharamkan untuk menggantangkan burung di lokasi sendiri, kecuali saat laber apabila ada tempat kosong boleh menggantangkan burung, tapi harus dikasih bendera diskualifikasi, hanya penanda ini untuk ngetrek istilahnya gitu, seperti itu. Terus kemudian masalah setelah saya membentuk komitmen, saya membentuk tata tertib. Yang tata tertib itu memang benar-benar menurut saya itu bagi saya tegas. Tata tertib bunyinya seperti ini. Bagi yang suka protes, yang suka teriak, monggo nggak usah datang ke SHRBC, mendingan Anda pulang, saya gitu kan. Saya bunyikan seperti itu. Itu hak, itu benar apa adanya. Saya kalau memang mereka teriak, kalau memang nggak ingin ragu dengan juri saya,
ragu dengan aturan SHRBC, mendingan nggak usah ngantang di SHRBC, mendingan Anda pulang ngantang di tempat lain atau duduk atau ngopi di SHR, monggo, nggak usah ngantang, nggak ada masalah, daripada gantangan ini nggak kondusif seperti itu. Pesan saya, jadilah pemain bijak, jangan terpaku melihat kinerja burung Anda sendiri. Itu. Terus jaminan dari saya, aturan itu seperti ini Mas Arga. Saya kan tidak melayani protes dan tidak boleh teriak. Melayani protes pada waktu perlombaan berlangsung, saya tidak melayani sama sekali. Kalau Anda protes, tetap protes, monggo, tiket jenengan kembalikan, saya layani. Walaupun jenengan sudah beli tiket banyak, monggo dikembalikan, berarti Anda nggak suka lomba di SHR. Karena saya tidak menerima teriak Anda, protes Anda, monggo diambil aja, daripada jenengan nanti sakit hati karena aturan saya, misalkan seperti itu. Misal mereka mengikuti aturan saya, mereka nggak mau teriak dan diem, nggak mau protes, tapi di sini ngunek-ngunek, misalkan seperti itu, nggak pas dengan nantinya, monggo, protes akan saya layani 1 kali 24 jam dengan catatan atau syarat. Yang pertama, videolah burung dia yang kerja mulai dari awal sampai akhir, tanpa dipotong, tanpa diedit, harus bagus, bukan dari HP, misalkan harus nyewa media seperti jenengan, disut, dan harus punya pembanding juga, disut juga. Nah, misalkan contoh, mereka juara 2, burungnya juara 2, mereka tidak puas, Anda tidak puas dengan juara nomor 2, berarti harus punya pembanding juara nomor 1, kan betul seperti itu. Kalau sudah ada video 2 itu, monggo diserahkan ke saya, nanti kita evaluasi. Kalau saya lihat video dari sama-sama tidak dipotong video ini, kita istilahnya kita putar kembali mulai dari awal sampai akhir. Kemudian kalau memang ini benar-benar burung Anda ini lebih bagus dari yang juara 1, apresiasi dari saya, karena saya itu istilahnya terima kasih, sudah ditunjukkan bahwasanya berarti juri saya keliru, juri saya salah, kan itu. 1, yang pertama, tiket saya kembalikan 2 kali lipat. Yang kedua, juara bisa berubah, dalam artian berubah itu berarti juara Anda harus juara 1, kan gitu. Itu akan saya berikan uang pembinaan juga juara 1, dan akan saya upload di media sosial bahwasanya burung Anda ada lalat juara 1-nya jenengan, tapi tidak menyisikan yang juara 1 yang sudah. Biarlah yang juara 1 tetap juara 1 dan mendapatkan istilahnya piagam dan uang pembinaan tetap. Kalau yang protes ini akan saya upload ulang, misalnya seperti itu. Nah, misal ada contoh lagi, nggak juara sama sekali. Nah, mereka punya video, harus punya videonya burungnya, minimal untuk pembanding harus ada juara paling terendah. Misalkan diambil 10 ini nggak juara nggak dapat tos, harus minimal harus punya video pembanding juara 10. Entah bagaimana caranya mendapatkan video, itu aturan. Kenapa saya bikin aturan sesulit ini? Kenapa saya bikin aturan anggap sekeras ini? Saya menganalisa bahwasanya perlombaan, walaupun tidak teriak, walaupun protes seperti apa, gantangan atau perlombaan di hobi burung ini, separah apapun protes Anda, entah itu melempar kursi, merobohkan gantangan, atau mungkin bahkan mukul juri atau seperti apa, tidak akan bisa merubah kejuaraan tersebut. Seperti itu Mas Arkan. Jadi ini adalah bentuk imbal balik saya, bahwasanya aturan saya itu saya bikin seperti itu biar mereka memahami gitu, bahwasanya walaupun mereka tidak boleh protes, tetapi saya masih bisa mengizinkan protes seperti itu. Misalkan dia mendapat
memakai jasa media. Misalkan dia pakai 2 video, kebetulan misalkan ini ada contoh, burung di sini itu pasti itu juara 1. Nah, biasanya sering kan itu A1, katanya info dari suara luar, itu pasti burung juara 1. Ini soalnya gini. Monggo di video aja. Terus kemudian burungnya sendiri di video juga. Setelah di video, kalau memang itu benar-benar burungnya lebih bagus dari ini, ternyata ini konser nomor 1 yang menurut dia itu katanya itu titipan atau apa, monggo diberikan ke saya evaluasi, saya bandingkan juga. Kalau memang benar burungnya lebih bagus, biaya media itu saya ganti juga. Seperti itu Mas Aka. Jadi besar harapan saya, mudah-mudahan aturan ini yang saya bikin bisa dipahami. Kalau mau mencoba, monggo dicoba seperti itu. Saya nggak menghoak ini, jadi seperti itu. Misalkan ada pembanding dia 3 video, dia menyewa 3 atau 4 media. Dari 4 burung ini, sama burungnya dia masih lebih bagusan burung dia, akan saya ganti 3 biaya jasa media, seperti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penyampaian bagaimana SHR ini menjadi sampai saat seperti ini, dan mudah-mudahan ke depan SHR lebih baik lagi dan bisa diterima oleh semua kalangan, baik akar rumput sampai ke tingkat atas. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.